berbuatlah baik terus-menerus. Berusahalah berbuat baik terus-menerus. Yeah. Karena kan banyak orang berbuat baik, kadang-kadang down. Hanya sebentar. Hanya Hanya karena kepentingan. Hanya karena kepentingan. Tapi Yeah. berbuat baiklah terus-menerus. Dan bismillah mengharap ridho Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Kumis, kupas masalah dan isu. Saudara-saudara, para sahabat Bang Kumis, hari ini berbahagia sekali karena saya diberi kesempatan oleh seorang anak muda yang dipercaya oleh partai menjadi sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Demak dan sekaligus sebagai Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Demak. Siapa beliau? Yaitu Bapak Mukti Khalil Sarjana Hukum. Assalamualaikum, Pak Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kumis. Salam sehat. Salam sehat. Luar biasa. Salam sehat luar biasa, Ya. alhamdulillah. Kegiatan yang sekarang ini dilakukan oleh Gus Mukti berkaitan dengan ada pandemi COVID-19 ini, bagaimana Gus kegiatan sehari-hari? Oke, ini saya lepas boleh ya? Boleh, boleh. Karena tadi kelihatannya kata teman-teman Bang Kumis sudah di swab Ya. aman. Yeah, yeah. Ya, oke Bang. Jadi alhamdulillah meskipun dalam kondisi pandemi saat ini, Ya. dalam situasi yang memang serba sulit, Yeah. alhamdulillah kita masih Allah limpahkan kesehatan. Jadi alhamdulillah hampir semua kegiatan masih bisa terlaksana, Yeah. baik secara kedinasan ataupun di luar dinas. Yeah. Alhamdulillah masih berjalan Baik, Bang. baik. Tapi tentu banyak agenda yang memang harus di reschedule gitu. Yeah. Apalagi dengan kebijakan PPKM sekarang ini, Yeah. termasuk Demak kan ikut kebijakan PPKM ini. Yeah. Jadi ada beberapa kegiatan yang sifatnya keluar kantor itu yang kita batasi dulu. Yeah. Gus Mukti ini saya panggil Gus ya. Boleh. Tapi karena namanya Mukti Khalil, saya panggil Gusti gimana? Wah, aduh. Kalau itu jangan Bang. Waduh, masa dipanggil Mukti itu kan ada T-nya. jadi Gusti saya panggil gitu ya? Gusti. Aduh, jangan Bang, jangan. Jangan. Nanti takutnya menimbulkan penafsiran yang kurang pas gitu. Takut kualat nanti Ya, saya. karena Gusti itu identik dengan Allah Subhanahu. Betul, jangan Bang. Baik, saya panggil Gus Mukti ya. Oke, Oke. boleh. Oke. Baik Gus, jenengan ini kan masih muda, kemudian sekarang sudah menjadi Ketua Komisi B DPRD Alhamdulillah. Kabupaten Demak dan dipercaya oleh Pak Prabowo Subianto, kemudian DPD Gerindra Jawa Tengah, Bapak Haji Abdul Wahid Betul. atau Abah Wahid, Oke, baik. ya, dipercaya oleh partai, ada 2 jabatan yang strategis. Kemudian Gus Mukti ini dulu mondok, saya dengar-dengar gitu. Betul. Mondok ya. Betul. Wah, Ya. ini kok ngomong-ngomong kok tahu kalau saya pernah Oh, banyak. nyantri ini. Ini sutradara sama teman-teman kru ini kan pada Sudah menggali latar sudah, belakang ya. sudah ke Demak Oh. udah lama. Ini hebatnya Bang Kumis ini. Jadi data-datanya valid ini. Ya. Betul Bang, kita kebetulan pernah nyantri, Ya. tepatnya di Pondok Pesantren Ataslim Hmm. Kerajaan. Jadi saya alumni Ataslim Kerajaan di gitu. Demak ini, depan Pasar Bintoro. Oh, ya. Nggih, betul. Sampai kemudian remaja ya pada waktu itu apa? Saya nyantri ketika saya sekolah di SMP Demak, di SMP 3 Demak. Iya, kebetulan saya SMP di SMP Negeri 3 Demak. Iya. Saya nyantri di Pondok Ataslim, Hmm. di pondoknya Pak Nur Huda. Ya. Ketika itu Mbah Woh itu bapaknya Pak Huda, Oh. Mbah Saktullah panggilannya itu Mbah Woh. Ya. Beliau masih sehat masih itu. Ya. Nah, cuma saya SMA-nya nggak di Demak, saya Ya. keluar dari Demak kota, jadi Ya. saya pindah. Gitu.
Ya, Gus, kemudian saya dengar Gus Mukti ini punya masa lalu yang sebenarnya unik, tapi wajar sebetulnya. Tapi yang kemudian membuat saya itu kemudian ternyuh itu Gus Mukti itu ketika masih kecil itu kan ditinggal oleh ayahnya. Kemudian setiap kali ke makam ayahanda panjenengan itu, jenengan sampai nangis sampai nggak bisa nahan air mata karena teringat sosok orang tua yang belum diketahui jenengan umur 6 tahun itu kan belum tahu persis ya. Betul. Ayah jenengan. Apa benar itu, Gus? Wah, ini Bang Kumis ini luar biasa ini. Ya, Bang, jadi saya ini anak yatim, bisa dikatakan anak yatim karena bapak saya itu meninggal ketika saya umur 6 tahun, Bang. Iya. Bapak saya itu meninggal ketika saya umur 6 tahun. Jadi sosok bapak saya itu saya agak lupa-lupa ingat ya. Pernah satu ketika itu teman-teman kan punya mainan. Ya. Dulu kan kita kan anak kampung ya, punya mainan. Terus jadi kita bermain di mana-mana itulah kan suka sama teman-teman. Cuma teman saya itu setelah main itu dicari sama orang tuanya gitu, cari bapaknya gitu kan. Saya nggak ada yang nyari ibu saya gitu kan. Aduh, saya terus berpikir, waduh ini bapak saya kemana ini? Saya cari bapak saya gitu kan. Terus ke makam. Saya panggil bapak saya itu, Pak gitu kan. Saya minta belikan mainan gitu kan. Tapi ya karena sudah di dalam kubur kan. Ya saya sampai nangis di situ. Ya gitu. Jadi banyak kenangan ketika saya kecil yang saya butuh sosok seorang bapak lah ketika itu. Tapi saya bangga dengan ibu saya karena ibu saya itu menurut saya luar biasa, bisa menggantikan sosok seorang bapak. Itu Bang. Ya, memang cerita masa lalu itu terkadang membawa seseorang itu kemudian membentuk satu karakter. Betul. Gus Mukti itu kan ditinggalkan oleh seorang ayah itu kan masih kecil. Kemudian Gus Mukti saya dengar juga dilahirkan oleh keluarga yang suku mapan ya pada waktu itu. Di kampung. Iya, di kampung ya, di kampung. Tetapi Gus Mukti tidak kemudian karena orang tua yang sudah mapan kemudian ongkang-ongkang sikil, tapi Gus Mukti melalui karir untuk membuka karir kemudian untuk berusaha itu Gus Mukti pernah penuh keprihatinan Bang. Penuh keprihatinan. Wah, penuh keprihatinan. Artinya kan kadang-kadang anak yang dilahirkan oleh orang tuanya mapan itu kemudian tidak berupaya untuk mencari manja tidak punya keinginan untuk berusaha sendiri. Enggak Bang, kita itu jadi bapak saya itu kan orang dulu Bang. Bapak saya itu kan orang sepuh ya, orang dulu. Dan istrinya banyak Bang. Oh, tapi Gus Mukti enggak loh ya? Hah? Enggak kan? Oh enggak, saya satu aja. Masalahnya gini Gus, non sewu saya potong dulu. Wajahnya ganteng, masih muda, tambun, uangnya banyak, jabatan ada. Amin. Jikalau nanti kalau kisah orang tua seperti itu kemudian anaknya nanti turun repot. Tapi enggak ya Gus Mukti. Silakan. Enggak Bang. Jadi ya itu bapak saya itu sebenarnya ya orang desa lah. Desa. Cuma memang bapak saya itu ya termasuk bisa dikatakan tokoh agama, dan memang beliau zaujahnya itu lebih dari satu. Kata ibu saya zaujahnya itu 8. Dan anak bapak saya banyak sekali Bang. Tapi lebih baik begitu Gus, saya potong. Begini, sekarang itu namanya orang yang berkecukupan itu terkadang menyalurkan sahabatnya itu kemudian di jalan-jalan atau tidak terarah. Nah, kalau orang tua zaman dulu itu kan terarah. Itu kan mengangkat harkat seorang wanita, Bang. Iya. Tapi bapak saya nggak pernah lebih dari 4. Kenapa lebih dari 4? Karena pisah. Yang pertama itu pisah. Dan selanjutnya, jadi bapak saya tetap berpegang teguh dengan syariat Islam. Fikih bapak saya itu kuat sekali. Gitu. Jadi itu yang menginspirasi saya bahwa kita tidak boleh melenceng jauh lah
rel agama itu enggak boleh. Dan ibu saya kan juga sudah almarhum, Bang. Oh, sudah almarhum juga. Sudah itu memberi apa namanya pesan yang sampai sekarang saya pegang kuat. Kata ibu saya, jangan wayo, gitu kan. Maksudnya jangan poligami, jangan nikah lagi. Meskipun poligami secara agama diperbolehkan, tapi ibu saya meminta saya untuk cukup satu istri. Dan sampai saat ini, mudah-mudahan sampai akhir hayat saya, itu saya bisa pegang, Bang. Semoga ya. Tapi kalau bicara proses saya panjang sekali, Bang. Jadi kan bisa bayangkan, bapak saya itu meninggal ketika saya umur 6 tahun. Jadi ibu saya janda, ya kan? Anaknya banyak, masih banyak yang sekolah, yang kuliah. Jadi kami terbiasa peras keringat banting tulang istilahnya, Bang. Saya SMA itu udah sambil kerja, sambil jualan. Saya kuliah sambil kerja, Pak. Jadi itu sudah menjadi makanan sehari-hari kami lah gitu. Padahal orang tua cukup mampu ya, misalnya membiayai. Kalau di kampung begitulah, karena bapak saya itu pernah bilang ke ibu saya, manggil ibu saya itu Ji, gitu kan. Maksudnya Haji, sama istrinya kan. Bapak saya manggil ke ibu saya kan Ji, gitu kan. Ji, anak-anakmu ini tidak saya wariskan harta, tapi saya wariskan ilmu. Kalau harta dari saya pasti habis, tapi kalau ilmu bisa minta sama Allah, dan Allah itu maha kaya. Hartanya nggak akan habis kalau dari Allah itu, gitu Bang. Bang. Saya juga mendengar bahwa Gus Mukti itu juga melalui bekerja untuk meniti karir, kemudian dengan proses yang cukup berat juga, karena katanya pernah jualan air minum tapi dikirim sendiri pakai sepeda. Kok bisa tahu yang itu? Ini kan tim pro ini canggih-canggih. Sekarang ada IT. Iya, betul Bang. Itu pernah saya lakukan. Jadi gini Bang, saya kan waktu itu saya kuliah di Tangerang. Saya kuliah di STIE dan Aba Budi. Dari itu Yayasan Bontek Pio. Kemudian S1-nya di situ? Enggak. Ceritanya panjang. Jadi dulu saya itu daftar di UI sama di UGM, tapi nggak diterima. Akhirnya saya daftar di STIE dan Aba Budi Tangerang itu. Itu Yayasan Bontek Pio. Jadi teman-teman saya itu 90% Tionghoa. Jadi kalau maaf ya Bang ya, kalau kita bicara toleransi, saya sudah dari dulu sudah toleransi, gitu. Jadi waktu itu saya ngambil jurusan ABA, Akademi Bahasa Asing, Bang. Saya ambil jurusan bahasa Inggris karena saya punya mimpi itu saya pengen ke luar negeri waktu itu, cita-cita saya. Tapi kemudian sarjana Gus Mukti ini kemudian sarjana hukum. Ceritanya gini. Jadi setelah saya lulus di kuliah di Tangerang itu, saya semester 4 udah kerja loh Bang. Saya semester 4 itu sebelum kerja, saya kalau malam itu saya ambil roti Bang. Saya ambil roti di Pasar Senen, Jakarta. Lalu saya kirim ke pabrik-pabrik Bang. Karena waktu itu kan banyak pabrik yang ngasih susu, ngasih roti ke karyawan kan. Jadi saya semester 3 saya udah ngambil itu. Terus saya beli kerupuk, saya goreng sendiri, saya kemas sendiri, saya packing sendiri, saya jualin ke warteg-warteg itu di sepanjang jalan Tangerang. Ketika itu saya ikut kakak saya yang nomor 3 di Banjarwijaya. Nah sampai saya naik semester 4, saya baru masuk kerja. Saya kerja di perusahaan cat, Coating and Chemical, PT Propan Raya ICC. Itu perusahaan termasuk perusahaan cat terbesar di Indonesia, Bang. Nah, itu 2000 sampai 2008 saya kerja di sana. Saya di Personalia, di HRD. Kemudian 2002 saya mutasi ke marketing sampai 2008 baru saya hijrah ke Demak. Gitu. Karena ibu saya yang minta saya pulang ke Demak. Nah, ketika pulang itu, Bang, saya bingung saya mau ngapain gitu kan. Saya bukalah air minum galon itu, saya jual sendiri keliling itu, ke kantor-kantor saya presentasikan, ke door to door ke rumah-rumah itu, saya jalanin sendiri Bang 2008, sampai cucian Faras mobil itu berdiri,
Itu seperti itu. Jadi memang benar gitu, abang kok bisa tahu gitu. Ya, kemudian karena perjalanan hidup Gus Mukti pada waktu itu tak lelah untuk berusaha, sekarang kemudian kayaknya banyak usaha, Gus ya. Ya, ada peternakan ya, ayam, alhamdulillah, ada pencucian mobil, ada yang lain-lain gitu ya. Betul. Sehingga Gus Mukti sekarang secara ekonomi sudah mapan karena bukan jadi dewannya, tapi karena memang sudah mapan sebelum jadi dewan begitu ya. Ya, kalau kita nurutin kurang, sebenarnya kurang terus Bang. Maka yang bisa membatasi dari rasa kurang itu ya syukur. Maka ya dengan kondisi seperti ini, saya alhamdulillah banyak bersyukur lah Bang. Apalagi situasi pandemi ini kan serba sulit ya Bang ya. Usaha-usaha itu banyak yang tumbang, perusahaan-perusahaan besar banyak yang tumbang. Gitu. Termasuk ternak ayam kita itu sebenarnya juga cukup terdampak juga ya. Karena penyerapan pasar itu kan lemah. Kan kita ketahui bersama kan banyak pasar tradisional yang ditutup kan. Dengan adanya kebijakan sekarang, warung-warung yang ditutup itu kan sangat berdampak dengan peternakan Bang. Gitu. Tapi ya alhamdulillah usaha-usaha yang lain seperti rental mobil itu masih berjalan. Jadi ya subsidi silang lah. Ya mohon doanya Bang supaya eksis terus nih. Eksis terus. Gus Mukti. Jenengan itu kan secara ekonomi sudah mapan. Amin. Doanya Bang. Kenapa kemudian masuk politik? Karena non sewu, orang ini kan terkadang punya persepsi yang berbeda berkaitan dengan orang masuk di politik. Kalau saya mewarnai berbeda, tentu saya berbeda karena politik itu adalah memang alat untuk mencapai kekuasaan secara konstitusi. Bukan, itu kan ibarat politik itu kan ibarat pisau untuk mengupas. Tergantung untuk mengupas atau untuk membunuh orang. Kalau untuk mengupas buah ya jadinya bermanfaat. Tapi ini kalau kayak ya, Bang Kumis kupas masalah dan isu ya. Jadi kupas-kupasan ini. Nah kalau pisau itu untuk membunuh ya tentu itu kan kemudian kejam. Jadi memang ada cerita agak lucu sebenarnya, tapi menarik juga Bang. Saya kan ada usaha cucian sama keluarga sama kakak-kakak saya itu kan. Lah saya punya pelanggan yang sekarang jadi teman, itu namanya boleh disebut ya? Boleh. Nah, itu Mas Kaji Satibi, orang Sayong gitu, sama Pak Mas Kuri. Yang sekarang ketua DPC. Yang sekarang ketua DPC. Beliau itu langganan nyuci tempat saya, Bang. Oh, gitu ceritanya. Tapi saya nggak tahu kalau beliau itu DPR. Karena saya itu bisa dibilang murni profesional ya kan. Saya sejarah panjang kan saya kerja di perusahaan 8 tahun. Kemudian saya berwirausaha itu. Jadi saya rotok buta soal politik itu Bang. Ketemulah dengan Mas Satibi dan Pak Haji Mas Kuri itu. Juga ada teman saya tuh Mas Haji Montohar itu. Jadi saya diceritain sama Mas Satibi, katanya beliau itu habis diajak ketemu sama Pak Prabowo, sama Pak Mas Kuri, sama Mas Montohar, sama Pak Haji Wahid. Itu saya partai nggak ngerti saya. Gitu. Ya saya pernah nyoblos sekali dulu itu waktu saya kuliah itu, saya nyoblosnya itu ya Pak sama Gus Dur itu waktu dulu ya. PKB itu gitu. Tapi sejarah darah politik pun ada ya dari bapak saya. Karena bapak saya dulu itu tokoh P3 Bang. Iya, tokoh P3 di Demak itu. Dulu ya. Dulu. Jadi kalau sekarang mengalir ke saya ya mungkin inilah ya ada. Sudah bener gitu kan. Jadi ceritanya gitu, saya ketemu sama Pak Mas Kuri, sama Mas Satibi, Mas Montohar itu. Jadilah saya gabung sama beliau-beliau itu di Gerindra. Apalagi sosoknya ketua umumnya Pak Prabowo kan. Nah, saya tahu dari TV-TV itu kan Pak Prabowo kan orangnya tegas, kan. Apalagi anaknya begawan ekonom gitu kan. Nah, saya senang sama beliau, senang sekali saya. Ya itu bisa dibuktikan ketika Pilpres itu kan memang orang Indonesia itu kan hanya kader terbaik itu kan 2 orang, yaitu satu ya sekarang jadi presiden, Pak Jokowi. Yang kedua kemudian Pak Prabowo. Ini betul. Tidak bisa kita pungkiri lah. Beliau tokoh hebat, Separuh penduduk Indonesia itu kan memang mengidolakan Pak Prabowo. Betul. Berarti yang melatar belakangi jenengan masuk politik kemudian itu karena sosok Pak Prabowo itu ya? Ya, itu salah satunya. Tetapi ini juga nggak bisa lepas dari jasa kakak saya. Karena sebenarnya yang mau nyalek itu kakak saya, Bang. Oh, gitu ya. Ya, beliau nyalek provinsi. Kakak saya yang di Semarang.
kakak saya nomor saking banyaknya kakak saya lupa ini. Kakak saya nomor 6. Nomor 6 ya. Beliau kan pengusaha memang. Iya. Nah, tetapi justru yang jadi malah saya. Gitu. Tapi itu nggak bisa lepas dari kakak saya. Gitu. Namun waktu saya mau masuk ke partai itu saya minta restu dulu ibu saya. Dan direstui. Dan saya baru tahu kalau ibu saya dulu itu kalau nimang saya itu saya didoakan jadi anggota DPR, Bang. Jadi DPR gitu. Udah pernah lihat videonya belum? Belum ya. Nanti kawan-kawan saya kasih lihat ya. Mau tahu ibu saya nimang saya gimana? Iya, gimana? Boleh? Mau tahu? Boleh, biar pemirsa tahu nih, sahabat. Ini penting ini. Jadi ibu saya itu kalau nimang saya ketika bayi itu gini, Bang. Anakku Mukti iki sokna gede dadi DPR. Itu bener, Bang. Allah ijabah itu. Jadi doa orang tua itu Allah ijabah, betul, itu hebat itu ibu Di saya. samping itu sesuai dengan nama Mukti itu kan memang Mukti. Amin. Sugih punya banyak uang yang Amin. punya jabatan dan seterusnya. Ini yang mau boleh sampaikan sedikit, Bang ya. Boleh, bebas ini, jangan ngomong bebas. Jadi betul memang doa orang tua itu ajib banget. Iya. Ajib banget. Saya itu kan sebenarnya di Jakarta itu kan ketika itu saya udah diangkat jadi karyawan tetap. Cuma kan di perusahaan ya. Kalau di instansi negeri itu kan mungkin sudah PNS lah gitu. Saya udah karyawan tetap. Gitu ya, alhamdulillah di sana jelek-jelek sudah bisa bikin rumah gitu. Tapi ibu saya minta, karena saya anak bungsu kan. Saya diminta untuk hijrah ke Demak, pulang ke Demak. Ibu saya ngomong begini, "Nang, balik Demak yo." Gitu. Saya nggak berpikir panjang. Ketika itu saya langsung sujud, saya bismillah, saya bilang istri saya, "Mah, kita pulang ke Demak." Istri saya alhamdulillah mendukung, Bang. Kata dia, "Pah, pokoknya asal sama papa." Ini istri saya ngomong loh, bener loh. Kalau Bang tikus pun aku ikut katanya. Ini peran istri juga luar biasa ini, Bang. Makanya saya cukup satu istri aja. Tapi enggak satu di Demak, satu di Jepara enggak loh ya. Satu di Demak saja. Memang benar. Jadi gini, Gus. Itu kan ada pepatah bahwa kesuksesan seorang suami itu selalu ditentukan oleh istri, doa istri. Berarti tapi jangan ada komanya. Kalau satu istri kemudian sukses, terus membayangkan kalau dua istri tambah sukses, jangan. Iya, betul. Ini banyak yang ngomong begitu. Doa satu istri sukses suami kan. Kalau 4 istri lebih sukses. Betul. Tapi saya belum berani, Bang. Saya belum berani apa? Karena saya megang teguh prinsip apa? Dari ibu saya tadi, pesan ibu saya tadi. Tuh, Bang. Baik, Gus Mukti. Iya. Putra putri jenengan itu kan sekarang sudah ada 3 ya? Putra semua, Bang. Di pondok pesantren semua itu. Alhamdulillah. Tiga-tiganya di pesantren, betul. Demak ya, memang Demak itu. Demak kan kota wali, Bang. Iya. Pertanyaan berikutnya, Gus, kenapa harus milih Gerindra? Padahal partai itu kan banyak. Kalau kita lihat perjalanan seorang Gus Mukti itu kan dari pondok pesantren, kemudian bergaul dengan para kiai, para santri. Tapi milihnya partai nasionalis gimana itu? Ya, ini menarik, Bang. Ya. Pertama, memang saya kan tidak ngerti politik awalnya. Sambil minum. Oh ya, boleh minum ya? Saya minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mantap. Tapi saya air putih, Bang. Tapi ini air putih hangat ini. Ya. Jadi tadi awalnya saya cerita ada peran kakak saya, ada peran teman-teman saya, kan, yang sekarang juga jadi ketua saya, Pak Mas Kuri itu. Kan? Jadi kebetulan teman-teman itu ngajak saya gabung di Gerindra. Ya memang ketika itu saya belum ngerti partai. Tapi ketika choice saya adalah Gerindra, saya merasa srek. Saya baca ADART-nya, saya pelajari tokoh-tokohnya di DPP itu kan. Selain memang saya ngefan dengan Pak Prabowo, saya lihat teman-teman di Gerindra itu keren-keren. Jadi kan Gerindra ini kan ideologinya kan nasionalis ya. Nasionalis, tapi di dalamnya itu banyak teman-teman hijau gitu loh. Pak Mas Kuri itu kan tokoh Ansor 2 periode, Bang. Artinya karakternya sama dengan saya. Bapak saya kan juga dulu ketua ini Dewan Suro Rois NU. Dulu semasa hidupnya dulu.
saya kemudian teringat ketika jenengan nyebut Bapak Kiai Haji Maskuri, sarjana agama. Oh iya. Saya diberi kesempatan untuk bisa wawancara dengan Beliau. Beliau itu saya dengar itu masyarakat pada ngomongin beliau sekarang berkaitan dengan apa itu Demak gitu loh. Nanti gitu ya? saya tolong difasilitasi karena jenengan Sekretaris. Boleh. Ya. Boleh Bang, nanti saya Juga dengan Pak Haji Muntohar juga. Oh gitu ya. Tolong Oh itu sahabat saya. Iya. Ya. Boleh. Nanti saya sampaikan ke Pak Maskuri. Memang saat ini menurut saya ke depan ya, ke depan. Karena ini kan habis pesta demokrasi pilkada udah selesai. Sekarang ada bupati baru ya yang jadikan Mbak Esti ya. Mbak Esti harus kita dukung lah. Menurut saya siapapun yang jadi prinsip Gerindra, prinsip Pak Prabowo kepada kader, siapapun yang jadi yang terpilih harus kita dukung. Tapi tidak menutup pintu untuk kita mengkritisi ketika kebijakannya tidak pro rakyat loh Bang. Karena jenengan wakil rakyat. Karena saya wakil rakyat. Kita nggak lihat partai. Meskipun suatu saat Pak Prabowo jadi presiden pun kalau kebijakan nggak pro rakyat ya boleh dong kita kritisi. Kan itu pesan beliau. Dielingno gitu Bang. Jadi memang Pak Maskuri ini sangat cocok untuk Demak lah. Demak ini kan Nahdliyin, beliau tokoh Nahdliyin. Kalau saya katakan beliau itu NO-nya Mukharij, Bang. Mukharij tahu. Gitu, Saya dengar lah itu. Seperti itu. Kemudian Gus, saya mau tanya berkaitan dengan tokoh dari Partai Gerindra. Itu satu tadi Pak Prabowo sudah diutarakan ke saya. Kemudian saya mau tanya, sosok seorang Bapak Haji Abdul Wahid, seorang ketua DPD Gerindra Jawa Tengah. Abai ya. Menurut jenengan? Saya itu pertama kali ketemu Abai, saya terus terang terkesima Bang, terpesona gitu. Dan kebetulan Abai itu kan sahabat kuliahnya kiai saya, Gus Ulin. Gitu ya? Gus Ulin itu adiknya Pak Nurhuda waktu di Jogja. Saya beberapa kali ketemu dengan Abai itu, saya kagum lah. Karena saya tahu beliau itu kan pengusaha sukses ya. Di bidang pertanian, agrobisnis lah. Dan dipercaya mulai tahun berdirinya Gerindra sampai sekarang. Jadi ketua DPD. Artinya kan beliau punya karakter yang memang loyal terhadap partai, terhadap Pak Prabowo. Nah, beliau itu kan sosok yang menurut saya seorang orang tua yang memang bijaksana. Beliau. Jadi bagi saya Abai itu ya seperti orang tua kami lah. Kami di DPC Demak itu menganggap Abai itu ya orang tua. Yang memang harus dihormati dan ditaati perintahnya. Karena perintah beliau itu kan selalu yang terbaik untuk partai, Bang. Gitu. Dan itu terbukti ketika mulai beliau menjadi ketua DPD karena memang yang membidani Gerindra di Jawa Tengah. Dan loh Bang, ketika Gus Dur masih hidup, semasa hidup, Gus Dur pernah tidur di rumah Abai. Gitu ya? Iya, saya kan anak buah Abai. Tahu Bang. Artinya Abai kan sama dengan kita, NU juga, ya kan? Artinya ahli sunnah wal jamaah. Dengan Gus Dur pasti dekat kan. Kalau nggak dekat nggak mungkin Gus Dur mau sare di rumah beliau kan. Gitu. Tidak semua orang Gus Dur itu mau dekat dengan orang kalau tidak setuju dengan. Dan Gus Dur ngendikan, Gus Dur bilang, Mas, sampai anak nih Gerindra pas karena Pak Prabowo itu orang baik. Itu Gus Dur kan bilang. Dan itu ceritakan Abai sama kita gitu. Maka kita makin mantep lah di Gerindra. Insya Allah kita dengan Gerindra itu all out gitu untuk Gerindra. Baik Gus Mukti, saya kembali ke sekarang kita beralih untuk pertanyaan berkaitan dengan yang menjadi tugas jenengan selaku Ketua Komisi B di Kabupaten Demak, yaitu berkaitan dengan kebijakan Demak. Apakah sudah sesuai dengan kehendak daripada masyarakat secara umum dan terkhusus kepada fraksi jenengan selaku Ketua Komisi Bang. B di Kabupaten Demak. Jadi gini Bang ya, kita kan selalu ada di dua sisi. Satu kita sebagai wakil rakyat ini kan sebenarnya representasi dari masyarakat. Gitu. Tapi kan kita juga harus asas tegak lurus ini kan juga harus harus dijalankan juga. Artinya begini, ketika pemerintah pusat memberikan instruksi
kepada daerah, ya kan, kepada gubernur lalu bupati. Kan mau tidak mau bupati melaksanakan instruksi dari pusat, ya kan. Contoh kebijakan PPKM itu, kebijakan PSBB. Apalagi sekarang ini kan Demak lockdown, Bang. Zona merah. Zona merah. Zona merah. Jadi kemarin yang parah itu Kudus. Sekarang kan Demak zona merah. Sekarang Demak. Ya. Mau tidak mau kan eksekutif atau bupati mengambil langkah-langkah preventif kan. Nah sekarang kebijakan bupati itu kan fokus kepada pemutusan mata rantai COVID-19 dengan cara apa? Ya mengurangi kerumunan, gitu, menutup tempat-tempat yang menjadi tempat yang istilahnya terjadi kerumunan di situlah. Ini kan sementara ditutup. Sebenarnya dari hati saya yang paling kecil ya pasti pro kontra lah, Bang. Masyarakat juga demikian. Ya, saya potong di sini, Gus Mukti. Ini kan masyarakat dihadapkan dua masalah. Iya, persoalan. Ya, persoalan. Pertama, ketika masyarakat itu sendiri harus mentaati apa yang menjadi himbauan, instruksi dari pemerintah. Ini saya berbicara berkaitan dengan masyarakat yang ekonominya lemah. Betul. Kalau yang ekonominya cukup, saya nggak bahas di sini. Di satu sisi harus taat prokes, jaga jarak di sini dalam tanda. Iya, salah satu. Iya, itu kan mereka tidak bisa menjalankan aktivitas. Sedangkan mereka butuh makan, mereka butuh bekerja. Ada yang jualan, ada yang kerja di kerja di pabrik, toko, misalnya di toko, ada yang di pabrik, pasar. Kan ada pelarangan-pelarangan itu. Betul. Ada yang masyarakat hari ini bekerja untuk besok. Iya. Ada yang masyarakat yang parah lagi hari ini bekerja untuk hari ini. Iya, betul. Apa nggak kasihan itu kalau? Sangat kasihan. Itu, makanya sebenarnya gini, Bang, ya kita kan nggak bisa memungkiri juga, gitu kan, bahwa meskipun pemerintah sudah mengalokasikan anggaran, ya kan, macam-macam kan bentuknya itu ada PKH, ada BST, ada BL, macam-macam lah itu yang memang diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui pihak-pihak yang berkepentingan, kepala desa, RT, segala macam itu. Tetapi kita kembalikan, apakah uang segitu cukup? Kan nggak cukup, ya kan? Karena satu keluarga itu kan kadang lebih dari 3 orang, bapak, ibu, anak-anak, gitu kan. Dengan bantuan segitu kan sebenarnya nggak cukup. Nah itu kami sebenarnya nggak sepenuhnya sepakat gitu. Jadi kalau memang memungkinkan ya bantuannya ditambah. Atau mungkin ada semacam langkah-langkah atau terobosan yang produktif ya. Kalau saya sepakat begini, Bang Kubis, anggaran itu tetap berjalan, tetapi masyarakat ini harus disupport dengan suplemen, gitu, dengan gizi, gitu loh, dengan vitamin, gitu. Karena kan kita tahu nih, kalau badan kita ini imunnya kuat, kekebalan tubuh kita ini kuat, insya Allah kan virus itu kan tertolak, istilahnya kan begitu, ya kan? Kekebalan tubuh kita ini kan bisa menolak virus itu, gitu kan. Oleh karena itu, saya berharap bantuan itu juga ada ditambah vitamin, terutama vitamin C itu. Kemudian terkait dengan penutupan pasar ataupun tempat ibadah, ya bisa dikatakan. Ya saya setuju ya nggak setuju, jujur saja ini, Bang. Tetapi gini, bolehlah itu ditutup. Tapi kalau terlalu lama kan kasihan, kasihan masyarakat. Tempat ibadah, menurut saya kalau sudah memungkinkan dibuka saja. Tetapi umat yang mau beribadah di dalam masjid itu, ya toh, kita jaga dari depan, ya kan? Prokes dari depan. Harus ada. Mereka masuk masjid kan sudah wudhu, sudah bersih, ya kan? Sebelum masuk kita tes dulu dengan suhu, ya kan? Kita suruh pakai hand sanitizer, insya Allah kan. Dan di masjid kan tempat berdoa. Di samping itu kemudian tetap berjaga jarak. Sholat itu jaga jarak. Tetap jaga jarak, gitu. Jadi mereka sudah suci, terus sudah dites, sudah aman, ya berdoa. Saat ini kan menurut saya semua ikhtiar sudah dilakukan. Sejak 2020, pemerintah baik pusat ataupun daerah sudah melakukan ikhtiar dengan banyak cara. Tetapi kan corona masih ada, Bang. Menurut saya ikhtiarnya ditambah dengan doa, gitu, memohon sama Allah
supaya pandemi ini segera diselesaikan Iya. gitu. Saya Corona melihat- ini segera diangkat. Iya. Gitu. Saya melihat begini, Gus Mukti. Untuk masyarakat ini yang lagi-lagi saya bahas itu masyarakat yang ekonominya lemah. Kalau masyarakat ekonomi lemah ini kemudian dibatasi pergerakannya, kemudian untuk bantuannya hanya, Bang, sebentar Bang. nah, ya. Masyarakat itu Ya, yang biasa kerja keras di sawah misalnya kan, itu kan tiap hari kena panas Bang. bukan seperti itu. Misalnya loh Iya, ini loh. iya. Tetapi pada akhirnya banyak masyarakat kecil yang ekonomi lemah, kemudian setiap hari kesal, meninggal juga karena COVID kan. Iya. Iya kan? Tapi Ini kebanyakan yang usia sepuh Bang. Iya. Kebanyakan usia sepuh atau yang mereka memiliki penyakit bawaan gitu. Ya, jadi memang dia sudah punya penyakit bawaan, jadi nggak murni karena corona. Saya rasa kalau Iya. ini fakta ya Iya. Bang. Banyak yang badannya sehat Iya. kena corona itu paling flu lah sebentar, 2-3 hari sampai seminggu sembuh. Tapi yang punya penyakit bawaan ini yang rawan Bang. Iya. Betul itu. Ya. Baik. Gus Mukti, saya akan menanyakan berkaitan dengan jenengan selaku Ketua Komisi B. Itu membidangi Pertanian, pertanian, perekonomian, pendapatan. Iya. Nah, saya berbicara karena Demak ini kan mayoritas pertanian. pertanian. Ya. Apa yang kemudian sudah dilakukan oleh seorang Gus Mukti untuk masyarakat Demak yang jenengan wakili berkaitan dengan jabatan ini dengan Ketua Komisi B? Iya, gini Bang. Jadi untuk pertanian, Demak ini kan sebenarnya sebagai salah satu daerah lumbung padi. Iya. Ya, itu nasional loh Bang. Nasional ya. Iya, kita sebagai lumbung padi nasional. Ya. Tetapi memang beberapa kali Ya. terjadi masalah, antara lain masalah pupuk, Ya. masalah harga panen yang Ya. kurang terjamin, ya kan. Yang sudah kami lakukan itu adalah kita beberapa kali sudah panggil dinas terkait. Ya. Kita panggil dinas terkait, kita rapatkan di komisi dengan teman-teman Komisi B. Ya. Bagaimana dinas ini bisa membuat langkah-langkah yang produktif. Ya. Gitu. Seperti menyiapkan ketersediaan pupuk. Iya. Jangan sampai pupuk ini kan habis Bang, Ya. ya kan, nggak kebagian, gitu kan? Itu masalah klasik itu. Masalah itu yang selalu menaun itu. Makanya kita berharap bupati yang baru ini bisa mengatasi persoalan ini, karena itu kan Pupuk ada langka gitu. di ranah eksekutif, Iya. gitu kan? Nah, kalau kami Bang, Iya. kebetulan kan saya punya background di swasta tadi ya. Ya. Saya pernah sampaikan ke teman-teman dinas pertanian juga bagian perekonomian, Ya. BUMD lah. Saya pernah bilang begini, bisa nggak nih Demak punya lumbung padi, ya kan, buat stok. Kayak dulu ya, dulu kan pernah. Nah, atau dengan apa namanya BUMD itu yang sudah ada ini, berani membeli ketika panen raya, ya kan? Ya. Jadi gini, ketika panen raya berbarengan daerah lain, harga kan turun nih. Ya. Lah, pemerintah daerah Demak ketika harga turun itu, dia berani dengan harga standar gitu loh. Jadi nggak di bawah, Ya. di harga standar, ya kan? Dibeli melalui BUMD, Ya. ya kan? Kan nggak lama, nanti paling hitungan minggu harga Ya. itu kan sudah kembali normal. Nah, ketika harga normal kan bisa dijual lagi nih BUMD. Ya. Jadi petani harganya terjamin, pemerintah daerah Demak juga nggak rugi, Oh, gitu. bahkan mungkin malah bisa ambil profit di sini Bang. Bener nggak kira-kira? Iya. Ya kan? Ya. Sederhananya begitu sederhananya. Nah, Iya. cuma ini yang belum bisa dijalankan. Makanya saya berharap dalam waktu 1-2 tahun ke depan ini BUMD ini bisa lahir, bisa apa namanya, bisa melakukan terobosan ini. Iya. Ini mungkin para sahabat Bang Kumis ini bisa nanti komen di bawah berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Gus Mukti, terutama orang Demak dan secara umum juga Ya. masyarakat Indonesia berkaitan dengan Kita butuh, strategi betul. yang baru. Ya, Ya. tapi bagaimanapun kita butuh saran dan masukan dari seluruh lapisan masyarakat Bang. Iya. Karena ini kan untuk Demak, Iya. ya kan? Kadang-kadang masyarakat itu punya ide atau gagasan, nggak ada tempat untuk menyalurkan kan? Iya. Sampaikan kepada kami. Gitu ya. Nanti kita akan sampaikan kepada eksekutif Iya. supaya bisa menjadi langkah-langkah strategis yang produktif. Tuh. Iya.
Baik Gus, berkaitan dengan apa yang Anda sampaikan ini barangkali memang ditunggu-tunggu banyak masyarakat karena sekarang ini memang masalah klasik itu adalah ketika petani membutuhkan pupuk walaupun sekarang sudah ada kartu tani tapi Ya, ternyata untuk Kartani istilahnya. ya, itu sulit untuk mendapatkan pupuk. Nah ini apa yang menjadi keinginan jenengan itu sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat, Gus. Ya, karena ini sudah menjadi aturan ya. Ya, Kartani ini kan sudah menjadi aturan. Jadi harapan kami pemerintah daerah ini sudah bisa menghitung. Karena ini kan penyakit yang menahun, Bang. ya, Ya kan? Sudah bisa menghitung kebutuhan pupuk di Demak itu sekian. Ya kan? Luasan sawah itu sekian. ya, Ya toh? Oleh karena itu dari pemerintah atau dinas terkait itu sudah bisa menghitung gitu loh. ya, Punya stokis ya kan untuk MT1, MT2, MT3 sehingga nggak ada masalah. Kalau ini sudah dipersiapkan dengan pola apa namanya seperti tadi itu harusnya nggak ada masalah, Bang. Nggak ada kelangkaan dan tegas kepada mereka-mereka yang bermain pupuk. Kan ada yang oknum-oknum nakal itu, pangkalan-pangkalan nakal atau agen yang nakal itu harus ditindak tegas. Gitu. Jangan ada yang bermain lah. Itu kan kasihan masyarakat kan. Itu. Semoga apa yang menjadi keinginan seorang Gus Mukti nanti didengar oleh dinas terkait. Amin, amin, amin. Karena bagaimanapun pelaksananya ada di eksekutif, Bang. Iya. Kita berharap adanya semacam kerjasama yang baik ya. Sebenarnya eksekutif dengan legislatif itu kan seperti suami istri. Makanya harus saling terbuka. Kita sering turun ke bawah, keluhan-keluhan masyarakat ya seperti itu. Ini harus diantisipasi. Baik. Dinas harus punya langkah-langkah yang antisipatif lah. Siap. Gitu. Gus Mukti, saya kemudian akan menanyakan berikutnya berkaitan dengan jenengan ini seorang anggota dewan, kebetulan ketua komisi. Apakah seorang Gus Mukti ini sudah merasa mewakili masyarakat yang milih jenengan? Belum, Bang. Terus terang saya masih berproses ke sana. Ya, saya juga terima kasih dengan teman-teman yang kemarin mendukung saya kan. Tidak lepas dari itu semua. Tanpa peran dari teman-teman yang mendukung saya, nggak mungkin saya bisa duduk di parlemen. Juga saya nggak lepas terima kasih dengan partai saya lah. Karena di sini saya dibesarkan kan gitu. Tapi saya merasa saya masih punya banyak hutang dengan konstituen saya. Oleh karena itu mohon doanya Bang Kemi juga supaya sehat, ya kan, kondisi segera normal, saya bisa berjuang terus untuk melunasi hutang-hutang kampanye saya itu. Tapi saya tidak pernah hutang muluk-muluk lah. Alhamdulillah banyak yang sudah kami istilahnya berikan ke konstituen ya, tapi tidak berupa personal loh, Bang. Karena ini kan kita kelembagaan ya, yang kita kasihkan ya berupa apa namanya bantuan-bantuan aspirasi yang sifatnya itu adalah bagian dari sumpah janji saya ketika saya dilantik. Karena kan saya dilantik kan sumpah janji saya adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itu yang saya perjuangkan. Baik Gus, saya kembali kepada tanggung jawab jenengan selaku sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Demak, yaitu sebagai orang nomor 2. Apa yang menjadi target Partai Gerindra Kabupaten Demak, Gus? Oke, Bang Kemis, ini sebenarnya ini amanah yang cukup berat ya buat saya sebagai seorang politisi yang belum lama sebenarnya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur Ketua DPC Demak itu Pak Haji Maskuri, itu kan beliau memang seorang aktivis dari muda. Bisa saya bilang politisi yang sangat senior lah. Beliau ini tidak pelit soal ilmu, jadi kita belajar banyak sama beliau ini. Jadi kita punya harapan bagaimanapun sebuah partai itu puncaknya adalah memenangkan kontestasi demokrasi di wilayah masing-masing. Kalau kita sekarang kan, dulu kan kita Gerindra 3 kursi ya, 2014 8 kursi, 2019 kembali 8 kursi, masih bertahan, Bang. Harapan kita 2024 ya Gerindra nambah kursi, Bang. Jadi pemenang. Iya dong. Itu untuk kursi DPRD. Kemudian untuk eksekutif gimana? Wah, targetnya? Puncak dari karir seorang politisi, ya kan? Sebuah kepartian loh, Bang.
Itu kan bahkan gini Gus. ah, Yang namanya orang berpolitik, yang namanya partai politik, iya. itu kan punya tujuan untuk meraih kekuasaan Iya, secara betul. konstitusi. Betul. Untuk memperjuangkan Iya. rakyat, Nah, aspirasi masyarakat iya. itu. Karena kekuasaan Iya. secara otomatis digunakan untuk masyarakat banyak, Ya, bukan ini- secara personal. Ini mumpung Iya. ketemu Bang Kumis, ya kan, banyak yang nonton. Iya. Jadi kami minta doanya masyarakat Iya. Demak, Iya. doanya, dukungannya, supaya Gerindra menjadi partai pemenang di Demak, sehingga bisa mencalonkan kader terbaik lah Iya. untuk Demak yang lebih baik, kan begitu Iya. Bang? Mencalonkan sebagai apa ini? Ya kader terbaik, Iya. ya kan kita punya kader terbaik kan. Pak Ketua kita itu kan politisi yang senior, Iya. ya kan, yang paham tentang kebijakan anggaran, Iya. paham tentang persoalan-persoalan mendasar masyarakat Demak. Iya. Gitu. Kita berharap Gerindra jadi partai pemenang dan mengusung Pak Mas Kuri Jadi bupati ya? jadi bupati, Bismillah ya kan. Amin, amin. Ini mah doanya juga dan Iya. mohon doa dan dukungan masyarakat luas kan. Iya. Tentu masyarakat Demak lah yang Iya menentukan. betul. Kemudian karena orang nomor satu di Demak dalam hal ini adalah DPC Gerindra Kabupaten Demak itu dicalonkan sebagai bupati. Kemudian orang nomor 2 ini nanti menduduki ketua DPR. Bagus saja. Kalau saya itu prinsipnya ngalir aja Bang. Iya. Saya mengalir ya seperti air ngalir aja lah. Iya. Dan saya insya Allah sami'na wa ata'na dengan perintah ketua. Itu udah saya. Saya enggak ambisi, enggak. Rata-rata kader Gerindra ketika saya tanyain itu nggak pernah ada yang jawab iya. Lalu berbicara pokoknya sama manut di Iya, pimpinan-pimpinan. itulah Gerindra. Saya senangnya di Gerindra begitu. Itu ya. Iya, kita harus tegak lurus dengan pimpinan kita. Dan memang partai politik sekarang itu pasca judicial review ya, yang Pati itu kan ada permasalahan ketua DPC nyalon sendiri, kemudian rekomendasi nggak diindahkan. Kemudian sekarang partai politik itu ya DPP. Jadi sekarang tidak ada partai politik yang melalui proses demokratis, nggak ada. Oh, ini perlu dicatat di Bang Kumis nih. Iya. Demak itu perolehan suara tertinggi se-Jawa Tengah loh Bang. Jawa Tengah. Iya Bang, Biasa. ini kan prestasi toh. Oh iya. Gitu. Baik. Ya. Baik, Gus Mukti. Nggih. Saya mau tahu moto hidup seorang Haji Mukti Khalil Sarjana Hukum. Sekarang. Sekarang. Ya, jadi moto hidup saya itu gini Bang. Hormati dan taatilah orang tuamu. Ya. Hormati dan taatilah orang tuamu. Itu nanti belakangnya enak Bang, lancar, hidup ini happy. Iya. Kedua, cintai dan sayangi keluargamu seutuhnya. Istrimu, anak-anakmu. Karena kan kita nggak bisa dipungkiri kan. Iya. Kita mau apa, itu kan larinya kan untuk anak istri. Iya. Toh kalau kita sakit, istri yang itu, Iya. yang mendoakan anak-anak itu. Yang Iya. ketiga, Iya. jangan pernah lupa di mana kamu bernaung. Itu. Iya. Dari mana? Jangan pernah lupa di mana kamu bernaung. Kalau kan sekarang saya di Gerindra, Iya. jangan pernah lupa dengan Gerindra. Maksudnya apa? Iya. Kita harus jadi orang yang loyalis, Bang. Iya. Gitu. Jadi kalau saya lihat apa yang Mas Gus Mukti utarakan itu tidak salah ketika Pak Prabowo itu membubuhkan tanda tangan seorang Mukti Khalil Sarjana Hukum menjadi sekretaris. Amin. Karena loyalnya Alhamdulillah. luar biasa. Saya luar itu, biasa. Bang, seumur hidup saya kerja di perusahaan baru 1 kali. Di PT Propan Raya itu. Oh, Dari tahun 2000 sampai 2008. Saya nggak pernah pindah. gitu ya. Konsisten. Konsisten. Dan ini Partai Gerindra, Iya, saya pertama kali masuk Gerindra. Dan saya punya keyakinan, iya. saya tidak akan pernah pindah partai dari Gerindra. Konsisten lagi. Kalau saya nggak berpartai, saya nggak akan pindah loh Bang. Tapi Kemudian ada lagi seorang istri. Saya lihat di medsos itu. Gus Mukti itu, fotonya itu kalau enggak sama istri ya sama anak. iya. Hebat. Lah kan, Fotonya. kan Pak Jokowi sering kan sama Bu Jokowi itu kan. Nah, Pak Ganjar juga sama kan. Iya. Abae juga dengan Bu Nunung gitu. Iya, Ya saya terinspirasi beliau itulah. iya. Gitu kan kita
sukses atau berhasil itu kan nggak lepas dari doa ibu, orang tua, bapak, ya kan? Doa istri nggak pernah lepas ya. Maksudnya kita mau posting dengan istri tetangga, kan nggak mungkin Bang, ya nggak? Bener nggak? Iya, betul. Dengan betul. istri kita lah, betul, gitu. Kemudian Gus, Ya. apa yang belum tercapai yang menjadi keinginan dan cita-cita seorang Gus Mukti? Ada tiga. Ya. Ada tiga perkara, tiga poin penting. Ya. Bagaimanapun kan sekarang saya menjadi kader partai, Bang. Ya. Saya berharap ketua partai saya, Pak Prabowo, itu harus menduduki kursi presiden lah, ya kan? Kan dengan beliau jadi presiden kan bisa membuat kebijakan yang produktif ya, yang membela rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu di daerah saya pengen berharap ketua DPC saya itu bisa menjadi orang nomor 1 di Demak, karena akan membuat kebijakan yang produktif juga. Gitu. Juga saya berharap regenerasi lah, kayak Korwil kita itu kan, Mas Ari Wahid itu kan orangnya kan smart itu. Mudah-mudahan beliau juga bisa duduk di RI. Itu termasuk harapan saya juga itu, Bang Mas. Dan yang ketiga, kalau Korwil itu mau dicalonkan apa itu nanti? Mas Wahid itu bismillah lah, beliau kita support supaya bisa duduk di Senayan, Bang. Karena bagaimanapun kan di RI, karena bagaimanapun itu kan di Senayan lah undang-undang diproduksi kan. Kalau ada wakil-wakil muda kita yang smart, yang baik itu kan bagus. Dan yang ketiga, Bang, saya pengen punya anak yang hafid Quran, Bang. Biar bisa mendoakan kita, Bang. Anaknya 3 ya, Gus? 3. Ya, itu yang target untuk hafid Quran. Yang ketiga, yang nomor 3. Di nomor 3 ya? Iya, karena yang sekarang usianya berapa itu? Yang nomor 3 ini 8 tahun. Ini SD. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki, Bang. Ini SD kelas 3. Sudah di pondok. Pondok mana ini? Di Penggaron, Semarang. Iya, yang kedua dan yang pertama ini di Pondok Batang. Di pimpinannya Habib Lutfi itu. Ya, beliau sebagai Dewan Penasehatnya Habib Lutfi itu. Di pondoknya Ustadz Anang. Baik, Gus Mukti, karena di ujung wawancara ini saya mohon closing statement dari seorang sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Demak dan seorang ketua Komisi B DPRD dari fraksi Partai Gerindra Kabupaten Demak. Berapa detik? Sebentar aja ya. Monggo silakan. Mau 3 jam nggak masalah. Enggak. Jadi gini, saya selalu tadi kan 3 poin saya sudah sampaikan. Kalau saya punya closing statement itu, harapan saya kita sebagai seorang yang beriman, Bang, tentunya. Kebetulan saya kan Islam. Kakek nenek moyang saya Islam semua. Jadi berbuatlah baik terus-menerus. Berusahalah berbuat baik terus-menerus. Karena kan banyak orang berbuat baik kadang-kadang down. Hanya sebentar. Hanya karena kepentingan. Tapi berbuat baiklah terus-menerus. Dan bismillah mengharap ridhonya Allah. Jadi closing statement saya kepada seluruh masyarakat Demak, khususnya kader Gerindra, berbuat baiklah terus-menerus dan hanya mengharap ridhonya Allah. Itu. Tapi sebagai manusia berbuat baik terus tidak mungkin, karena kebaikan yang bisa dilakukan terus-menerus itu kan malaikat namanya. Tapi kalau keburukan terus-menerus setan, Bang. Tapi kita kan berusaha untuk berbuat baik terus-menerus. Itu, Bang. Hebat. Seorang Haji Mukti Khalid Sarjana Hukum. Amin. Luar biasa. Amin. Gus Mukti, saya Bang Kumis mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya untuk mau saya wawancarai. Sama-sama, Bang. Semoga ini bermanfaat, menginspirasi, memotivasi kepada semua penonton dan semua sahabat Bang Kumis. Semoga ini bermanfaat. Amin. Dan apa yang menjadi cita-cita Gus Mukti, Allah ijabah, mengijabahi, meridhoi. Amin. Baik. Terima kasih, Bang. Ya, salam sehat, Gus. Salam sehat, Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam.
Para sahabat Bang Kumis, demikian tadi wawancara dengan seorang anak muda yang cerdas, yang religius. Beliau ini adalah salah satu kader Partai Gerindra yang sekarang didaulat menjadi Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Demak dan sekaligus menjadi Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Demak dari fraksi Partai Gerindra. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan share video YouTube dari channel Bang Kumis. Dan saya, Bang Kumis, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.